Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Sen Subing melihat ke langit malam yang kosong dan berkata, "Aku percaya apa yang guru katakan. Aku harap ramalan guru akan menjadi kenyataan." Setengah jam kemudian di bawah langit berbintang, sosok seperti hantu terlihat samar-samar, diam-diam terbang dan mendarat di gunung sebelah barat Gunung Changling. Bayangan itu berkedip. Itu adalah Tan Yun yang mendarat di luar aula. 5 jari Tan Yun dijentikan dan kekuatan spiritual tiba-tiba melesat ke pintu yang tertutup dalam kehampaan. Tiba-tiba ada riak di ruang permukaan pintu aula. Tan Yun membuka formasi penghalangnya. Ketika Tan Yun menggerakkan lengan kanannya, sebuah lingkaran cahaya muncul di permukaan seluruh aula lampu jiwa. Tetapi Tan Yun mengaktifkan penghalang isolasi suara. Di aula lampu jiwa ada lampu kehidupan untuk para murid Taman Obat Lingsan. Pada saat ini tidak ada yang menjaganya. Dia Keniu yang menjaga aula lampu jiwa tinggal di Gunung Peri yang jaraknya ribuan mil. Tan Yun mengetahui hal ini. Tan Yun mendorong pintu lurus ke dalam dan melihat puluhan ribu lampu kehidupan. 700 diantaranya sedang menyala. Tan Yun tahu bahwa lampu kehidupan yang padam itu pernah dimiliki oleh para murid Taman Obat Lingsan dulu. Dan lampu kehidupan yang masih menyala sekarang dimiliki oleh murid-murid Taman Obat Lingsan yang masih hidup. Ruang itu sedikit bergetar. Kesadaran spiritual Tan Yun yang kuat menyelimuti semua lampu kehidupan dalam sekejap, di mana lampu kehidupannya yang padam. Beberapa saat kemudian, Tan Yun mengambil kembali pengetahuan spiritualnya dan mengubahnya menjadi bayangan. Itu muncul di depan lampu kehidupan yang padam. Di bawah lampu itu ada tulisan Tan Yun. Tan Yun mengeluarkan gumpalan jiwa keluar dari kepalanya dan berkeliaran di depan Tan Yun. Tan Yun mengarahkan gumpalan jiwa itu masuk ke dalam lampu kehidupan. Kemudian lampu kehidupan itu menyala perlahan. Setelah melakukan semuanya dengan baik, Tan Yun segera keluar dari aula lampu jiwa dan mengembalikan formasi penghalang di pintu aula. Segera dia menginjak singa naga emas dan mendarat di puncak Gunung Changling beberapa saat kemudian. Tubuh Tan Yun berputar seperti bor dari tebing di sisi kiri puncak. Dia mengebor ke dalam tanah dan pergi ke peti matinya. Setelah kembali ke peti mati, Tan Yun menghancurkan tulang panghe dan berbaring diam di peti mati menunggu datangnya pagi. Keesokan harinya matahari terbit dari timur. Ada suara keras dari Gunung Changling yang membangunkan para murid Taman Obat Lingsan dalam tidur dan kultivasi mereka. "Apakah ini gempa bumi?" ucap Daniu bergegas keluar rumah untuk memeriksa. Ia memandang orang-orang yang bergegas keluar rumah dan bertanya, "Dari mana asal suara itu?" "Daniu, sepertinya suara itu dari puncak gunung," kata seorang murid. "Puncak gunung? Itu makam kakak senior Tan. Apakah karena dia memiliki banyak musuh sehingga mereka menghancurkan makamnya?" Daniu mengeluarkan pedang terbangnya dan segera menuju ke puncak gunung. Murid-murid lain menginjak pedang terbang satu demi satu dan mengikuti dari belakang. Belum sampai di atas puncak gunung, satu persatu pedang terbang itu berhenti. Mereka semua menatap di atas puncak dengan mata menyeramkan. Sosok pedang terbang yang akrab dan tidak dikenal. Daniu menggosok matanya dengan kasar ketika dia menemukan bahwa ada sosok di atas puncak. Tiba-tiba dia melihat ke belakang, menatap orang-orang gemetar dan suaranya bergetar keras. Kemudian bertanya, "Apakah kalian juga melihat sosok di atas puncak?" ucap Daniu bertanya. Mata orang banyak ketakutan dan mereka mengangguk. "Sepertinya hantu, tapi bukankah itu roh dari kakak senior Tan?" Yang lain bertanya. Di belakangnya terdengar suara orang-orang yang berbata-bata. Tan Yun tersenyum diam-diam. Pedangnya berbalik dan terbang ke arah orang-orang. "Hantu, ini hantu kakak senior Tan," ucap seseorang berteriak. Orang-orang segera berpaling dan ingin melarikan diri. "Berhenti, aku belum mati. Aku baru saja tidur di peti mati selama lebih dari setahun," kata Tan Yun. Semua orang melihat ke belakang dan menatap Tan Yun dengan keraguan di mata mereka. Daniu berkata dengan ketakutan, "Kakak senior Tan, setelah kematianmu, kami para junior telah memberimu dupa selama festival tahun baru. Kami para junior juga memperlakukanmu dengan baik. Kau jangan mengambil nyawa kami." Tan Yun memarahi sambil tersenyum. "Aku benar-benar belum mati." "Hah?" Daniu tercengang. Pada saat ini, seorang murid dengan hati-hati berkata, "Daniu, kakak laki-laki Tan sebelum meninggal paling sering berhubungan denganmu. Kau memiliki hubungan yang baik dengan kakak senior Tan. Jadi kau saja yang pergi dan sentuh untuk melihat apakah itu manusia atau hantu." Daniu menunjuk hidungnya. "Aku yang pergi? Kenapa bukan kau saja?" ucap Daniu. "Daniu, apakah kau sekarang menyangkal hubunganmu dengan kakak senior Tan?" kata murid itu.
Ya, Danio sangat pemberani. Jika kau tidak pergi, itu berarti kau membual bahwa kau memiliki hubungan yang dekat dengan kakak senior Tan. Itu semua hanya karangan, ucap seorang murid menantang Danio. Ya betul, semua murid setuju. Apa yang harus aku takutkan, ucap Danio mengambil keberanian. Ketika pedang terbang ke arah Tanyun, Tanyun tersenyum. Dalam sekejap pedang terbang muncul di depan Danio. Punggung Danio terasa dingin dan dia menjerit. Siapa namamu? Ucap Tanyun mengulurkan tangan dan mencubit wajah Danio. Apakah itu sakit? Jika sakit itu berarti aku belum mati. Apa kau mengerti? Sakit, itu benar-benar menyakitkan. Danio berhenti berteriak dan meraih Tanyun. Saat merasakan keberadaan Tanyun yang sebenarnya, mata Danio memerah berlinang air mata dan menangis girang. Kakak Tan sudah kembali, dia benar-benar belum mati. Jika kalian tidak percaya, datang dan lihat sendiri. Danio menoleh ke belakang dan menangis. Ketika mereka mendengar perkataan itu, pedang terbang mereka langsung berkumpul di sekitar Tanyun. Mereka maju untuk menyentuh Tanyun satu persatu, dan kemudian mereka semua menangis. Tanyun memandang orang-orang yang menangis dengan gembira. Maaf, aku membuat semua orang sedih sebelumnya. Sekarang aku telah kembali. Jangan menangis semuanya, kita akan tertawa sekarang. Tertawa dengan keras, ucap Tanyun. Suara penuh kebahagiaan Tanyun bergema melalui gunung Peri Changling. Oke, kita semua mendengarkan kakak senior Tan. Kita harus tertawa, ucap para murid yang lain. Hebat, kakak senior Tan sudah kembali. Kakak senior Tan tidak mati. Para murid bergembira dan bersemangat. 1,5 jam kemudian, Tanyun menginjak pedang terbang melesat ke gunung Peri Bingking. Dengan hormat datang keluar aula Bingking dan berkata dengan suara keras, murid Tanyun ingin bertemu Diaken Sen dan kepala divisi. Di aula, Sen Qingfeng dan Sen Wende sedang mendiskusikan bisnis. Mereka tercengang dan segera saling memandang. Saudara Sen, apakah kau mendengar sesuatu? Ucap Sen Qingfeng menatap Sen Wende dengan wajah curiga. Sen Wende mengerutkan kening. Kakak, kau juga mendengarnya? Pasti karena kita baru saja membahas Tanyun dan berhalusinasi. Tanyun telah meninggal lebih dari setahun, ucap Sen Wende. Tanpa menunggu kata-kata Sen Wende, sebuah suara hormat datang dari luar aula. Murid Tanyun ingin menemui Diaken Sen dan kepala divisi. Sen Wende dan Sen Qingfeng tiba-tiba bangkit dan tubuh tua bergetar hebat. Kali ini kedua lelaki tua itu benar-benar mendengarkan. Dan itu benar-benar suara Tanyun. Sen Wende dan Sen Qingfeng melintas dan muncul di luar aula. Ketika mereka melihat pria muda yang tersenyum, mata kedua pria itu terbuka lebar dan air mata mengalir di pipi mereka. Apakah itu Tanyun? Tanya Sen Qingfeng gemetar dan berjalan menuju Tanyun selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah air mata memercik di bawah kakinya. Sen Wende berdiri diam dan menatap Tanyun. Dia takut Tanyun hanyalah ilusi yang akan menghilang kapan saja. Sen Qingfeng tidak berani memeluk Tanyun karena dia takut. Dia takut semua yang ada di depannya adalah mimpi dan gelembung yang sia-sia. Sampai sekarang dia secara tidak sadar percaya bahwa bocah bau di depannya hanyalah ilusi yang disebabkan oleh kehilangan yang berlebihan untuk waktu yang lama. Bocah bau, apakah itu kau? Ucap Sen Qingfeng berjalan perlahan-lahan dan menangis. Tanyun memandang Sen Qingfeng yang tampak sedih dan telinganya samar-samar melekat. Ketika dia berpura-pura mati lebih dari setahun yang lalu, Sen Qingfeng berlutut di depannya dan berteriak. Mata Tanyun berkaca-kaca. Dia tahu bahwa saudara Sen Qingfeng dan Sen Qingqiu benar-benar baik padanya dan memperlakukan diri mereka seperti kakek bagi Tanyun. Tanyun berlutut dengan berat di atas puncak dan berkata dengan suara, murid ini telah kembali. Murid ini telah membuat sedih. Saat ini murid ini datang ke Gunung Peri Bingking untuk memohon maaf pada kalian. Tanyun, bukankah aku sedang bermimpi? Apakah kau benar-benar tidak mati? Suara Sen Qingfeng bergetar hebat. Tidak, kau tidak sedang bermimpi lagi. Murid ini tidaklah mati sejak setahun yang lalu. Murid ini hanya terluka parah dan tidak bisa berbicara, lalu koma. Tanpa menunggu kata-kata Tanyun, Sen Qingfeng tiba-tiba berlutut memeluk Tanyun dan berteriak, bagus sekali kau belum mati. Sen Qingfeng meraung ke langit, ini luar biasa. Sen Qingfeng melihat kembali Sen Wende yang berdiri sana dan mendesak, saudara Sen, apa yang kau tunggu? Beritahu nona muda berita bagus hari ini. Baik-baik, aku pergi sekarang, ucap Sen Wende masih tidak percaya. Dia sangat bersemangat sehingga menjadi gugup. Dia segera berbalik dan mengambil langkah maju, tapi dia malah membenturkan kepalanya ke tiang pintu. Orang kuat di ranah pemurnian jiwa ini salah mengambil langkah. Dapat dibayangkan suasana hati seperti apa yang membuat dia kehilangan arah. Di lantai 2 aula Bingking, di kamar Tan Xiying, Tan Xiying terbaring di bak mandi penuh ramuan mengobrol dengan Sen Subing. Wajah yang cantik penuh dengan rasa terima kasih. Topik diskusi secara alami adalah Guru Sen Subing. Yang tersirat, Tan Xiying sangat berterima kasih dan memuja Guru Sen Subing. Dia tahu bahwa jika Guru Sen Subing tidak menyelamatkannya, dia akan mati sebulan yang lalu. Saat ini dia melihat Sen Subing dan semakin menyukainya.
Untuk penyesalan mendalam Tan Xinying, dia ingin berterima kasih kepada guru Shen Subing secara pribadi. Namun Shen Subing memberitahunya bahwa gurunya sudah pergi kemarin. Pada saat ini, pintu bergetar tanpa suara selama 3 kali. Karena Tan Xinying sedang telanjang sepanjang hari dan sedang memulihkan cederanya di bak mandi, ruangan itu dipasangi penghalang insulasi suara. Tiba-tiba, wajah pucat Tan Xinying sedikit marah. Bagaimana mungkin dia tidak marah jika dia terganggu di saat seperti ini? Shen Subing juga sama, matanya dipenuhi dengan kebencian. Segera dia menatap Tan Xinying dengan meminta maaf. Ketua Tang, para bawahan ini tidak sopan, mohon dimaafkan. Tan Xinying ingin memarahi Shen Subing ketika dia memikirkan gurunya yang menyuruhnya untuk lebih memperhatikan Shen Subing. Dia kemudian berkata, lupakanlah. Terima kasih ketua. Shen Subing melambaikan tangan kanannya untuk mengangkat penghalang suara dan berkata dengan dingin, siapa yang di luar? Aku telah berkata jangan ganggu Kepala Tang apapun yang terjadi, ucap Shen Subing. Mohon Nona dan Kepala Tang tenanglah dulu, ucap Shen Wende buru-buru berlutut di pintu luar dan bersemangat. Nona, ini peristiwa yang hebat. Tan Yun tidak mati. Tan Yun masih hidup dan sekarang dia berada di luar aula. Di dalam ruangan, mata Shen Subing terbuka dan tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar. Wende, apa yang kau katakan itu benar? Apakah Tan Yun benar-benar masih hidup? Ucap Shen Subing. Nona, memang benar, Tan Yun bersama Shen Qingfeng sekarang. Ucap suara bersemangat datang dari luar ruangan. Dan juga sekarang Tan Yun sudah menjadi jiwa janin tingkat ke-9, ucap Wende. Baiklah, pergilah dulu, aku akan segera turun, Shen Subing berkata, menatap Tan Xinying yang tampak kosong dengan tangan gioknya terlipat dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Ketua, kau tahu, guruku benar-benar tahu segalanya. Dia mengatakan keberuntunganku akan datang. Bawahan ini benar-benar tidak mengharapkan keberuntungan itu datang begitu cepat, ucap Shen Subing. Alis Tan Xinying terangkat dan menatap Shen Subing. Suara indah itu mengandung rasa terkejut. Subing, siapa Tan Yun? Ini pertama kalinya aku melihatmu menjadi seaneh ini. Shen Subing menjelaskan, Ketua Tang, Tan Yun adalah murid pekerja di Taman Obat Lingsan. Dia hanya berada di ranah jiwa janin tingkat 7. Tetapi dia telah memecahkan prestasi di divisi pil kami yang tidak tersentuh selama 50.000 tahun. Ketua Tang, tahukah kau bahwa Tan Yun telah naik ke lantai 108 pagoda ruang waktu terbaik di tengah perhatian publik? Ini benar-benar luar biasa, ucap Shen Subing. Mendengar perkataan itu, Tan Xinying tampak terkejut. Wajah bunga putih berkelabut dan berdiri dari bak mandi. Segera dia menyadari bahwa dia tidak berpakaian dan berjongkok di bak mandi. Tan Xinying berkata dengan tidak percaya, Subing, benarkah seperti itu? Tan Xinying dipromosikan dari murid divisi pil gerbang dalam dan menjadi kepala divisi gerbang abadi. Jadi secara alami dia tahu bahwa terlalu sulit untuk menaiki lantai 100, apalagi lantai 108. Pada awalnya dia memanjat menara dengan kekuatan besar di alam jiwa janin dan akhirnya hanya sampai di tangga menuju pagoda lantai 100. Pada saat ini dia mendengar bahwa murid divisi pilnya telah naik ke pagoda lantai 108 hanya dengan kekuatan alam jiwa janin tingkat 7. Itu telah mematahkan mitos bahwa tidak ada yang akan bisa naik ke pagoda lantai 108 sejak awal didirikan 50.000 tahun yang lalu. Jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut mendengar ini? Apa yang dikatakan bawahan ini benar-benar nyata. Bawahan ini hadir pada waktu itu dan menyaksikan sendiri Tan Yun memanjat menara, ucap Shen Subing. Mata indah Shen Subing dipenuhi dengan kegembiraan. Ketua Tang, kemudian lebih dari setahun yang lalu, Tan Yun terluka parah dan meninggal, dan lampu kehidupannya telah padam. Tapi kau baru saja mendengar bahwa Tan Yun hidup kembali, ucap Shen Subing berkata sambil tertawa dengan penuh semangat. Ketua Tang, bawahan ini keluar dulu untuk melihatnya. Tan Xinying sedikit mengangguk dan berkata, baiklah, pergilah dulu, dan jangan biarkan Tan Yun pergi. Nanti kepala divisi ini yang akan melihatnya sendiri, murid yang menorehkan sejarah bagi divisi pilku, ucap Tan Xinying. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.